Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan maraknya pembayaran kris ataupun QRIS, ada yang nyebutnya juga. Intinya pembayaran dengan cara menyeken, kemudian transaksi keseluruhan itu bisa terbayar. Dengan adanya model sistem pembayaran kris ini mempermudah pelanggan ataupun bahkan bertransaksi pada saat eh, kita tidak membawa uang tunai, di mana kita bisa melakukan pembayaran kris ini. Dan kalau dulu ya mungkin orang yang tidak punya uang cash itu, di mana kalau mau beli sayur, mau beli cilok atau bahkan mau beli lauk karena tidak punya uang cash, di mana dia harus ngambil uang cash dulu baru bisa bertransaksi. Namun sekarang itu bisa dipermudah dengan adanya sistem pembayaran kris ini. Ini untuk dari keluarga kecil saya sendiri itu sudah sangat merasakan, dan untuk pembayaran kris ini sangat memudahkan kita, khususnya bagi ibu-ibu yang mungkin tidak mempunyai uang cash. Nah, hal ini juga saya rasakan pada saat saya tidak membawa uang cash, di mana toko sembako yang mungkin menjual berbagai macam kebutuhan dasar pada saat ini, dan pada saat saya tidak membawa uang cash, kemudian kehabisan bensin atau hanya sekedar mau beli sembako, rokok dan lain-lain, itu bisa dibayar dengan yang namanya kris ini. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan maraknya pembayaran kris ataupun QRIS, ada yang nyebutnya juga. Intinya pembayaran dengan cara menyeken, kemudian transaksi keseluruhan itu bisa terbayarkan. Nah, pada beberapa bulan yang kemarin terkait dengan peredaran kris ini, ternyata dari pihak Amerika itu infonya, meskipun saya tidak tahu, sangat tidak setuju terkait dengan adanya sistem pembayaran kris ini, di mana kalau saya membahasnya terkait kris ini pada pelaku usaha UMKM, di mana saya mengalami sendiri dengan adanya model sistem pembayaran kris ini mempermudah pelanggan ataupun bahkan bertransaksi pada saat kita tidak membawa uang tunai, di mana kita bisa melakukan pembayaran kris ini. Dan kalau dulu ya mungkin orang yang tidak punya uang cash itu, di mana kalau mau beli sayur, mau beli cilok atau bahkan mau beli lauk, hanya sekedar untuk beli lauk itu karena tidak punya uang cash, di mana dia harus ngambil uang cash dulu baru bisa bertransaksi. Namun sekarang itu bisa dipermudah dengan adanya sistem pembayaran kris ini. Ini untuk dari keluarga kecil saya sendiri itu sudah sangat merasakan, dan untuk pembayaran kris ini sangat memudahkan kita, khususnya bagi ibu-ibu yang mungkin tidak mempunyai uang cash. Nah, hal ini juga saya rasakan pada saat saya tidak membawa uang cash, di mana toko sembako yang mungkin menjual berbagai macam kebutuhan dasar pada saat ini, dan pada saat saya tidak membawa uang cash, kemudian kehabisan bensin atau hanya sekedar mau beli sembako, rokok dan lain-lain, itu bisa dibayar dengan yang namanya kris ini. Meskipun dari keberadaan kris ini dari pelaku usaha yang besar-besar itu juga ada yang tidak yang tidak membuka layanan pembayaran dengan sistem kris ini. Itu nggak tahu. Intinya
Dan yang sangat pelik, seiring berjalannya waktu, pemerintah hadir dalam hal ini untuk membuat kris, namun eh, fakta di lapangan yang mungkin agak sedikit mengganjal menurut saya adalah sebetulnya untuk kris itu kan mulai dari transaksi 0 sampai 500.000 itu tidak dikenakan biaya apapun. Namun fakta di lapangan ada beberapa toko yang kemudian eh, pada saat kita membayar dengan lewat kris bukan uang tunai itu dikenakan cas ataupun dengan biaya 500 atau bahkan yang 1.000 seperti itu. Nah, hal ini sebetulnya karena memang keberadaan kris ini masih belum jauh-jauh banget ataupun memang masih baru beredar sekitar 3 tahun kebelakangan yang sangat marak seperti itu ya boleh-boleh saja. Namun seiring berjalannya waktu, jika memang pembayaran kris ini sangat diminati, artinya peredaran uang cash itu sangat jarang nantinya, maka mau bagaimanapun hal-hal yang sifatnya itu memberatkan pelanggan, contohnya masih dikenakan CES, ini perlu dipertimbangkan oleh para pelaku UMKM. Nah, hal ini juga sebetulnya mengakibatkan pada warung itu sendiri terkait walah meskipun sebetulnya ditarik adminnya itu hanya Rp500 atau bahkan sampai 1.000 seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu karena semua orang itu sudah tahu terkait dengan pembayaran kris di sini itu kan sebetulnya kan eee, memang tanpa admin seperti itu. Dimulai dari transaksi 0 sampai transaksi 500.000. Baru setelah transaksi 500.000 itu dikenakan biaya admin. Nah, sesekali saya juga kadang ya bukan apa ya, bukan ya gimana gitu kalau ada transaksi maksudnya katakanlah saya mau mau beli bensin eceran 12.000 kemudian masih dikasih cas sebesar 500 atau bahkan sampai 1.000 itu kan juga kepikiran. Nah, model-model seperti ini sebetulnya tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ya sama halnya dengan kembalian yang permen itu sebetulnya. Kalau nggak ada uang 100, 200 kemudian kembalinya permen seperti itu. Nah, maka dalam perkembangannya, kris menurut saya ini adalah merupakan solusi konkret untuk para pelaku UMKM khususnya atau masyarakat yang mungkin bisa dikatakan masih menengah ataupun ke bawah seperti itu. Kenapa? Karena transaksinya kalau di bawah 500 itu kan masih sangat terjangkau seperti itu. Katakanlah itu tadi, contohnya kayak istri saya mau belanja setiap hari itu rata-rata warungnya sudah menyediakan layanan kris, jual ayam juga sudah melayani kris, kemudian jual sayur juga sudah pembayaran melalui kris dan juga pembayaran-pembayaran di toko sembako dan bahkan eh, hampir pedagang termasuk tukang cilok, kemudian tukang bakso dan para pengusaha lainnya itu sudah rata seperti itu ya. Meskipun ya memang sesekali kita temukan masih belum yang harusnya itu karena yang lain itu sudah pakai kris harusnya pakai juga ya, masih ada juga seperti itu. Nah, catatan bagi saya terkait dengan kris ini adalah untuk para pelaku UMKM khususnya karena ini adalah sebetulnya kan transaksi seperti itu. Nah, jika teman jangan sampai kemudian masih memberatkan lagi untuk mau ngasih admin ke pelanggan seperti itu. Kenapa? Eh, karena kan Anda ataupun para pelaku UMKM itu kan tidak dikenakan admin seperti itu. Mah,
Kemudian mengapa harus minta admin ke pelanggan sementara belanjanya hanya 5.000, 10.000, intinya beli roti, beli katakanlah beli yang kecil-kecil gitu, kemudian masih diminta 500.000 ya. Ini catatan dari pelanggan kepada para pelaku UMKM yang menggunakan kris, dan mau bagaimanapun model-model seperti ini ataupun digitalisasi itu memang tidak bisa dihindarkan, maka seiring berjalannya waktu pembayaran ini bakalan berinovasi. Nah, jika usahanya masih mau update dengan perkembangan masa kini, maka kalau menurut saya ini catatan seorang pelanggan, ya jangan masih dibebankan lagi biaya admin kepada pelanggan seperti itu. Meskipun sebetulnya nominalnya ya tidak banyak, hanya 500 ataupun 1.000 sebetulnya. Namun kalau secara bisnis seperti itu kan kalau 500 dikalikan berapa transaksi itu kan sudah berapa nominalnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan informasi kali ini memberikan informasi yang update dan bermanfaat. Dan kalau persoalan apakah kemudian kris ini tidak diminati keberadaannya ataupun peredarannya oleh Amerika, itu ya menurut saya adalah yang bisa menjawab ataupun yang menjawab itu adalah harusnya pemerintah itu sendiri. Kami sebagai orang kecil hanya mau menikmati ataupun mau bertransaksi semudah mungkin, seefisien mungkin, dan yang paling penting adalah segratis mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kris itu kan sudah gratis. Sekian video kali ini, semoga memberikan manfaat. Kalau ada catatan ataupun cerita tentang pembayaran kris kalian, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.